Firman Tuhan Harian. Begitu nama Petrus disebutkan, semua orang penuh dengan pujian. Langsung teringat akan semua kisah tentang Petrus. Bagaimana ia 3 kali menyangkal mengenal Tuhan, dan terlebih lagi memberikan pelayanan kepada iblis, dengan demikian menguji Tuhan. Tetapi pada akhirnya dipaku terbalik di kayu salib demi dia, dan lain sebagainya. Sekarang aku menganggap penting untuk menceritakan kepada kamu sekalian bagaimana Petrus mengenalku serta hasil akhir yang dicapainya. Pria ini, Petrus, memiliki kualitas yang luar biasa, tetapi lingkungannya berbeda dari lingkungan Paulus. Orang tuanya menganiaya aku. Mereka adalah milik iblis yang dirasuki oleh iblis. Dan karena alasan inilah, orang tidak dapat mengatakan bahwa mereka mewariskan jalan itu kepada Petrus. Petrus seorang yang cekatan, diberkati dengan kecerdasan alamiah, sangat disayangi sejak masa kanak-kanak oleh orang tuanya. Namun setelah tumbuh dewasa, ia menjadi musuh mereka, karena ia selalu mencari jalan untuk mengenal aku. Dan hal ini menuntunnya untuk berbalik menentang orang tuanya. Hal ini disebabkan pertama-tama karena ia percaya bahwa langit dan bumi dan segala sesuatu berada di tangan Yang Maha Kuasa, dan bahwa segala hal yang positif berasal dari Tuhan dan datang langsung darinya, tanpa melalui pemrosesan apapun oleh iblis. Dengan contoh yang berkebalikan dari orang tuanya sebagai kontras, hal ini memungkinkan dirinya untuk lebih siap dalam mengenali kasih dan belas kasihanku. Dengan demikian, mengobarkan dalam dirinya semangat yang lebih besar untuk mencari aku. Ia memberikan perhatian yang teliti, tidak hanya untuk makan dan minum firman-Ku, tetapi terlebih lagi untuk memahami maksud-maksudku, dan selalu bijaksana dan berhati-hati dalam pemikirannya, sehingga ia selalu cerdik dalam rohnya. Karena itu, ia dapat menyenangkan aku dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia memperhatikan dengan saksama cara menyatukan pelajaran dari orang-orang yang pernah gagal di masa lalu, agar dapat memacu dirinya sendiri untuk berusaha lebih keras, penuh ketakutan bahwa ia mungkin terjerumus dalam perangkap kegagalan. Ia juga memperhatikan dengan cermat demi mempelajari dan memahami secara menyeluruh iman dan kasih dari semua orang yang selama berabad-abad telah mengasihi Tuhan. Dengan cara ini, tidak hanya dalam aspek negatif, tetapi yang lebih penting, dalam aspek positif, ia mempercepat kemajuan pertumbuhannya. Sehingga di hadiratku, ia menjadi manusia yang mengenalku dengan sangat baik. Karena alasan ini, tidak sulit untuk membayangkan bagaimana ia dapat meletakkan segala yang dimilikinya dalam tanganku. Tidak lagi menjadi tuan atas dirinya sendiri, bahkan dalam hal makan, berpakaian, tidur, atau tempat tinggal, tetapi membuatku puas dalam segala hal, dan atas dasar itu menikmati karunia-Ku. Seringkali aku mengujinya, yang tentu saja membuatnya setengah mati. Namun bahkan di tengah-tengah ratusan ujian ini, tak sekalipun ia kehilangan kepercayaan atau menjadi kecewa kepadaku. Bahkan ketika aku mengatakan bahwa aku sudah membuangnya, hatinya tidak menjadi lemah atau tenggelam dalam keputusasaan.
tetapi seperti sebelumnya, tetap melanjutkan untuk melaksanakan prinsipnya demi mewujudkan kasih-Nya kepadaku. Ketika aku memberitahukan hal itu kepadanya, meskipun ia mengasihiku, aku tidak memujinya, tetapi akan melemparkannya ke dalam tangan iblis pada akhirnya. Di tengah-tengah ujian ini, yang tidak menjangkau dagingnya, tetapi merupakan ujian melalui firman, ia tetap berdoa kepadaku, "Oh Tuhan, di antara langit dan bumi, dan begitu banyak hal, adakah manusia, makhluk apapun, atau perkara apapun yang tidak berada dalam genggaman tangan-Mu yang Maha Kuasa? Ketika Engkau mau menunjukkan belas kasihan kepadaku, hatiku sangat bersyukur karena belas kasihan-Mu. Ketika Engkau ingin menghakimi aku, meskipun aku mungkin tidak layak, aku semakin merasakan misteri yang dalam dari perbuatan-Mu. Karena Engkau penuh dengan kuasa dan hikmat. Meskipun tubuhku mungkin menderita, aku terhibur dalam rohku. Bagaimana mungkin aku tidak memuji hikmat dan perbuatan-Mu? Bahkan jika aku mati setelah mengenal Engkau, aku akan selalu siap dan bersedia. Oh yang Maha Kuasa, tentunya hal itu bukan karena Engkau sungguh-sungguh tidak ingin memperkenankan aku untuk melihat Engkau. Tentunya hal itu bukan karena aku sungguh-sungguh tidak layak untuk menerima penghakiman-Mu. Mungkinkah ada sesuatu dalam diriku yang Engkau tidak berkenan melihatnya? Di tengah-tengah ujian semacam ini, meskipun Petrus tidak dapat memahami maksudku dengan tepat, jelas bahwa ia menganggap dipakai olehku sebagai kemuliaan dan kebanggaan pribadi, meskipun sekadar menerima penghakimanku, agar manusia dapat melihat kemegahan dan murkaku, dan tidak merasa gundah karena sedang diuji. Karena kesetiaannya di hadiratku, dan karena berkatku atasnya, ia telah menjadi sebuah contoh dan teladan bagi umat manusia selama ribuan tahun. Bukankah inilah justru contoh yang harus kamu sekalian ikuti? Pada saat ini, kamu sekalian harus berpikir keras dan mencoba mencari tahu mengapa aku memberikan penjelasan yang panjang lebar ini tentang Petrus. Ini harus menjadi pedoman bagimu.